yafqahu qawli. Para alim, para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafidhakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim, ibu-ibu Masjid At-Taqwa yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin pada pembahasan tentang sabar pada firman Allah di surah Asy-Syura nggih sekarang. Asy-Syura surah ke-42 ayat 43, betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Asy-Syura Surah Asy-Syura surah ke-42 ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan pastilah siapapun yang bersabar, siapaman, wa ghafara dan memaafkan siapaman, inna dzalika sungguhnya semua itu, yaitu mau sabar dan mau memaafkan itu, pastilah lamin azmil umur, termasuk dari perbuatan-perbuatan yang sangat utama. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang diutamakan oleh Allah, saya ulang, kalau kita ingin menjadi pribadi yang diutamakan oleh Allah, maka hendaklah kita bersikap sabar dan senang memaafkan. Jadi sabar dan senang memaafkan, itu hendaklah itu yang kita lakukan. Sabar intinya apa kemarin Bu? Menahan diri, nggih. Sabar itu intinya menahan diri. Jadi kalau kita bersabar berarti kita berlatih untuk menahan diri. Karenanya orang sabar itu boleh marah, yang penting marahnya terkendali. Boleh sedih, boleh nangis, yang penting sedih dan nangisnya terkendali. Maksudnya apa? Tidak boleh meratap, ya. Marah boleh, nggak boleh. Yang nggak boleh apa? Marah-marah. Itu kemarin sudah kita bahas ya. Terus yang kedua, memaafkan. Disandingkan oleh Allah dengan wawu ataf di situ. Sebagian ulama memahami ini berkaitan erat antara sikap sabar dengan memaafkan. Sering saya contohkan mungkin ya, kalau ibu-ibu misalnya kecetot atau tertipu oleh tukang sayur kembaliannya. Kecetot sama tukang sayur kembaliannya Rp3.000. Tertipu oleh tukang sayur Rp3.000, itu kalau nggak sabar dendamnya 3 bulan. Tak titeni, tukang sayurnya tak titeni, dendamnya berapa? 3 bulan. Ada ibu-ibu di Klender itu angkat tangan, bukan 3 bulan Ustaz, selamanya. Itu kalau kita nggak sabar. Kalau kita sabar, kan udah terjadi nih, tidak terjadi uang kita keambil sama dia Rp3.000 misalnya. Kita ngomongnya apa kalau kita sabar? Sebel sih memang, cuma kan kita gini, saya maafkan. Berusaha untuk apa? Memaafkan. Berusaha untuk mengikhlaskan. Itu kalau sabar. Kalau syukur, lain lagi kalau syukur. Kalau syukur gini, alhamdulillah cuma 3.000. Yang lebih banyak masih selamat, alhamdulillah. Jadi itu hal yang utama itu seperti itu. Jadi sikap memaafkan dan sikap sabar. Tentu memaafkan itu enak ngomongnya aja ya. Prakteknya itu kadang
Bukan cuma sulit, tapi pakai dal, sulid gitu. Saking sulitnya. Karena memaafkan ini enak ngomongnya aja. Prakteknya itu ya tadi kadang bukan cuma sulit tapi sulid pakai dal. Tapi kalau kita berhasil memaafkan, itu janji Allah kita akan diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita sanggup memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Surah An-Nur, surah ke-24, ayatnya ayat 22 itu. Kata Allah, "Mbok ya falyafu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum." Mbok ya berlapang dada dan memaafkan. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Jadi saya ulang ya Bu ya. Kalau kita sanggup memaafkan, kita ini akan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Ustadz, saya nggak mau memaafkan. Saya mau tuntut di akhirat nanti misalnya. Boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Tapi capek. Iya capek. Bu, kalau kita maafkan dia, kita diampuni oleh Allah. Urusan hisab kita dipermudah oleh Allah. Karena kita telah meringankan saudara kita. Dan kita diringankan oleh Allah karena kita dimaafkan oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Kalau kita ngomong, tak terima aku, tak tuntut mau di akhirat. Kita ngomong gitu, maaf ya, capek. Kenapa capek? Karena nanti kita dipanggil, di sidang. Iya kalau ujungnya kita menang. Kalau ternyata kita akhirnya kalah gimana? Kenapa? Berarti kan kita mengambil hak membalas. Dalam Islam membalas itu boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan kita tekor. Jadi ini rumus ya. Orang itu kalau dizalimi punya dua hak. Hak yang pertama hak membalas. Hak yang kedua hak memaafkan. Tadi saya jelaskan ya, kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Tadi An-Nur ayat berapa Bu? 22. Kalau kita mengambil hak membalas, tidak boleh lebih balasnya. Kalau lebih, malah kita yang berdosa. Kalau lebih, malah kita yang berdosa. Saya sering contohkan ya, ada orang misalnya ngatain kita, monyet lo, mau balas, sama, lo juga monyet, seimbang. Jadi balasnya seimbang. Kalau kita terlalu emosi dan semangat membalas sampai kamu mbahnya monyet, nah itu kelebihan tuh, ada mbahnya itu kelebihan. Itu kita yang malah kena hisab, ya kan? Nah daripada nanti di mahkamah Allah dipanggil semua untuk diadili, mending dimaafkan aja lah di dunia ini. Ustadz, sudah saya maafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Ada yang begitu ya? Ya, kita bisa memaafkan Ustadz, tapi kita tidak bisa melupakan perbuatan dia. Saya di SMS oleh seseorang, masih zamannya SMS itu, belum ada WA atau belum banyak yang pakai WA saat itu. Ketika itu orang ini nanya ke saya, Ustadz, saya mau ketemu dengan seseorang yang orang ini sudah saya maafkan, tapi kalau ketemu dia saya tidak bisa melupakan perbuatan dia kepada saya, Ustadz. Orang ini udah saya maafkan, cuman karena saya mau ketemu sama dia, saya kalau ngelihat orang ini saya tidak bisa melupakan perbuatan dia kepada saya. Saking menyakitkannya perbuatan itu. Maka saya jawab, Anda sanggup memaafkannya itu syar'i, sesuai dengan syariat tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak sanggup melupakan, itu soal manusiawi dan memori. Itu manusiawi dan itu soal memori. Emang boleh begitu Ustaz? Boleh. Yang penting kita maafkan, bahwa kita tidak bisa melupakan, tidak apa-apa, buat pelajaran dan hati-hati aja. Boleh. Mana dalilnya? Ada. Kapan? Mana dalilnya? Terkait dengan kisah Wahsy yang masuk Islam. Nanti Ibu bisa baca sejarah masuk Islamnya Wahsy. Ketika Wahsy masuk Islam, Nabi sudah memaafkan Wahsy karena Wahsy diterima masuk
Islam. Nabi sudah memaafkan Wahsy. Nabi sudah memaafkan Wahsy, tapi apa kata Nabi? Tolong Wahsy jangan sering-sering di hadapan saya. Kata Nabi, tolong Wahsy jangan sering-sering di hadapan saya. Apakah Nabi dendam kepada Wahsy karena telah membunuh paman tercinta beliau, Sayyiduna Hamzah radhiyallahu anhu? Tidak. Apakah Nabi dengki? Tidak. Nabi nggak mungkin dengki. Nabi nggak mungkin dendam. Tidak mungkin. Hati Nabi itu sudah disucikan oleh Allah. Terus kenapa Nabi bilang Wahsy jangan sering-sering di hadapan saya? Alasan beliau apa coba? Karena kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Jadi kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Jadi Nabi itu bukan dendam, bukan. Nabi sudah maafkan Wahsy. Cuman Nabi kan punya ingatan, Nabi punya memori. Memori melihat bagaimana paman tercintanya meninggal dunia, ditombak oleh Wahsy itu. Maka Nabi berpesan kalau Wahsy ngaji itu jangan di depan saya. Di belakang Wahsy, sering di belakang Nabi. Kenapa? Tadi saya katakan, kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Jadi ibu-ibu, tidak hanya ibu tapi juga saya, orang-orang yang mungkin dulu pernah menyakiti saya, pernah menyakiti kita, maksudnya zalim pada kita. Ya daripada Bu dituntut di akhirat capek. Mending dimaafkan. Tapi jangan terus kita ngomong gini sama orang, kamu udah saya maafkan ya, kamu udah saya maafkan ya, gitu kegeeran juga. Ya tiru-tiru sahabat Nabi yang itu loh, setiap kali mau tidur dalam hatinya mengatakan, ya Allah, sudah saya maafkan semua orang yang berbuat zalim pada hamba. Jadi jangan terus kemaruk, kamu saya maafkan ya, kata orang, emang saya punya salah apa sama kamu? Jangankan Anda bilang kamu saya maafkan. Wong kita ngomong sama orang aja, kamu sudah saya ikhlaskan hutang kamu pada saya. Itu kadang sing ngutang gak rumangsa diutang kok. Loh, aku mau diutang sama kamu. Kadang ada orang ngutang gak rumangsa ngutang ya ono ya. Ono wong diutang gak rumangsa diutangi itu ya. Merasanya dikasih aja itu ada. Nauzubillahi min syarri dzalik. Ya macam-macam lah ya. Allah, makanya jangan narsis. Ketemu sama orang, kamu udah saya maafkan ya. Kamu udah saya maafkan. Ya, jadi tetap kita Bu? Dalam hati memaafkannya. Udah saya maafkan dia. Allah. Nah, ini kan begini-begini saya ulang, enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya apa tadi? Sulit pakai dal. Tapi semoga Allah lapangkan dada kita ya untuk mudah memaafkan, walaupun mungkin tidak bisa melupakan. Move on itu bukan melupakan. Itu teori yang pernah saya sampaikan sini ya. Move on itu bukan melupakan, tapi kita tetap baik-baik saja saat mengingat sesuatu yang sangat melukai kita. Itu namanya apa? Move on. Itu. Jangan susah move on. Ya kalau move on itu berarti melupakan, kasihan ibu-ibu yang sedang menghafalkan Quran. Karena kita kan tidak diajari melupakan, tapi diajari menghafalkan. Kita tidak diajari melupakan, kita diajari mengingat dalam lanjut. Jadi kalau ingin mulia menurut ayat ini, ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu bersikap sabar dan bersikap memaafkan. Ngaten nggih. Firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 153. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wasta'inu, mintalah kalian pertolongan kepada Allah tentunya, bis-sabri dengan sabar. Was-salati dan salat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as-sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini memerintahkan kepada kita yang pertama untuk meminta pertolongan kepada Allah, pertama dengan sabar. Kalau sabar kita maknai secara teks,
yang berarti tadi tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru atau pengendalian diri dan seterusnya. Berarti di dalam berdoa itu dan di dalam minta tolong kepada Allah itu kita harus sabar, tidak boleh ajal, tidak boleh terburu-buru. Nanti di sini kita akan ketemu ya Bu ya, di bab di sini ketemu kita tentang bab doa. Jadi selama kita tidak terburu-buru mengatakan doaku nggak dikabulkan oleh Allah, dalam hadis riwayat Al-Hakim, orang yang berdoa itu akan mendapatkan satu di antara 3 hal. Apa itu? Yang pertama, dipercepat pengabulannya oleh Allah. Atau yang kedua, ditunda pengabulannya oleh Allah. Atau yang ketiga, diselamatkan dia dari musibah setara dengan kebaikan yang dia minta. Asal kita apa? Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru mengatakan doaku nggak dikabulkan oleh Allah. Kalau udah ngomong gitu, udah nggak dikabulkan. Tapi kalau kita ngomong, insya Allah masih ada harapan. Kita berdoa terus ya. Insya Allah masih ada harapan. Kita berdoa terus. Nah, yang begitu itu, insya Allah dalam hadis riwayat Al-Hakim kita akan dapat satu di antara 3 hal. Yang pertama apa Bu? Dipercepat pengabulannya, atau ditunda pengabulannya, atau diselamatkan kita dari musibah setara dengan kebaikan yang dia minta, yang kita minta. Ada jamaah di Grand Prima Bintara itu minta didoakan oleh saya dari saya sebelum haji ya. Ustadz, doakan rumah saya cepat laku Ustadz. Doakan rumah saya cepat laku. Dalam hati saya berdoa mobil saya laku aja belum laku-laku. Tapi enggak gitu. Ini rumus ya. Nah, tapi ini namanya orang minta tolong ya kita doakan, ya. Kita doakan. Itu sampai dengan saya haji, beliau WA saya, Ustadz tolong doakan rumah saya laku. Sampai saya pulang haji enggak laku-laku. Jadi sebelum haji sampai pulang haji enggak laku-laku. Terus Januari kan banjir itu ya. Banjir, sempat ada banjir di beberapa titik, banjir. Termasuk Harapan Indah, Januari itu tanggal 1 rumah saya masuk semata kaki. Januari. Februari selutut air masuk itu. Nah, setelah itu kan habis pasca Februari itu kan saya ngajar di majelis taklim itu, ketemu sama ibu itu pasca banjir itu. Ibu itu ngomong ini, terima kasih Ustadz ya sudah mendoakan rumah saya laku dan alhamdulillah nggak laku-laku. Ya Bu, alhamdulillah. Saya alhamdulillah loh Ustadz rumah saya nggak laku loh. Saya heran kok bisa alhamdulillah Bu. Jadi gini ceritanya Ustadz, rumah saya yang di Bintara ini mau saya jual. Saya mau menempati rumah saya yang dekat rumahnya Ustadz Adi Hidayat di Galaksi itu. Ya di Villa Jagastia itu. Saya mau menempati rumah di situ Ustadz. Banjir ternyata Ustadz. Jadi di Villa Jagastia kan banjir itu. Depan rumah Ustadz Adi Hidayat kan tinggi itu. Itu masuk itu. Wong beliau masuk ke jalanan itu segini airnya itu. Kalau pas yang selutut itu kalau saya segini di jalan. Saya pusarnya orang dewasa. Itu beliau segini. Nah, singkat cerita kata alhamdulillah Ustaz enggak laku rumah saya. Kalau laku cepet itu Ustaz, terus saya pindah ke sana kebanjiran saya Ustaz katanya. Ibu paham enggak maksudnya ya? Jadi yang tadinya beliau sangat ingin rumahnya laku, sekarang beliau pengen rumahnya enggak usah laku aja karena ngelihat banjir itu. Berarti ada hikmahnya. Oh, ternyata ini para ulama yang mengatakan manusia itu kalau mengerti apa yang dibalik takdir Allah, nangis manusia itu. Kenapa? Karena seringnya berburuk sangka kepada Allah. Jadi seringkali kadang kita itu berburuk sangka kepada Allah dengan kejadian yang mungkin nggak cocok dengan selera kita, nggak sesuai dengan harapan kita. Padahal di balik itu ada sesuatu yang lebih baik yang Allah rencanakan. Itu ibu itu ngomong itu, terima kasih Ustaz sudah mendoakan rumah saya laku tapi nggak laku-laku. Saya pikir nyindir, ternyata beliau terima kasih beneran itu, karena ternyata ada hikmah di balik semua itu. Saya itu juga heran, perasaan ada orang itu ngomong sama saya, baru ngomong minta didoakan apanya laku, belum saya doakan sudah laku duluan tuh biasanya begitu. Ini kok sampai di Mekah saya doakan nggak laku-laku itu. Ini saya mohon maaf ya. Ini kan saya juga agak heran. Ini dungoku sing ngowos ta apa? Ternyata itu tadi ada hal yang kita
tidak tahu. Allahu Akbar. Mungkin jenengan pernah dengar cerita legendarisnya Kiai Haji Zainuddin MZ ya, yang cerita tentang seorang anak muda yang matanya buta itu loh, yang dia minder, dia tidak rela dengan takdir Allah karena matanya buta. Sampai suatu saat kaumnya itu dikuasai oleh seorang sekelompok penyamun atau penjahat yang pimpinan kepala sukunya itu seorang yang kanibal, yang senang makan anak-anak muda yang masih muda, pokoknya anak-anak muda yang gemuk-gemuk itu, termasuk si buta ini diambil. Begitu satu persatu anak muda itu disembelih, dimakan dagingnya, disembelih. Giliran anak buta dihadapkan ke rajanya, kata rajanya, masa saya makan orang buta katanya. Udah pulangin aja, saya nggak mau makan orang buta. Akhirnya dia bebas. Yang tadinya dia menyesal dengan takdir butanya, gara-gara dia buta ternyata dia selamat dari dimakan raja itu, dia malah bersyukur dengan butanya. Allah. Jadi ada banyak hal yang mungkin kita tidak paham ya, di balik kejadian-kejadian yang mungkin sulit kita mengerti. Tapi percayalah bahwa di balik semua itu ada hikmah kebaikannya, insya Allah. Bahkan termasuk saya pernah dapat cerita dari guru saya, itu ada seorang pedagang tempe. Pedagang tempe. Tempe itu kan diragi ya, dibiarkan nanti sampai pagi udah jadi baru dijual ke pasar. Nah, suatu saat bakul tempe ini sampai pagi itu tempenya nggak mateng. Dilihat, aduh masih mentah. Akhirnya pedagang tempe semua pada berangkat ke pasar pagi itu. Beliau tempenya belum mateng. Aduh kok belum mateng. Sudah bismillah berangkat aja lah, berangkat ke pasar. Dalam kondisi di mana tempe itu belum matang. Sampai di pasar, semua teman-temannya yang jual tempe itu udah laku semua. Jam 10-an kira-kira udah pada pulang. Pasar Kremping itu jam 10 kan pun sepi ya. Pasar Kremping nih, pasar Kremping kan pasar kaget. Akhirnya ya pasar biasa tradisional tapi yang Kremping gitu loh. Itu jam 10 udah mulai sepi. Pulanglah itu satu-satu, tinggal ibu itu. Dilihat tempenya kok belum mateng katanya. Ini kisah nyata yang cerita Allahyarham Ustadz Tarmizi Firdaus yang cerita itu. Iya, nama? Udah meninggal beliau, Allahyarham. Nah, itu beliau cerita itu. Dilihat itu. Kok belum mateng-mateng katanya. Terus dengan lunglai kan dia merasa sudah enggak sesuai dengan harapan karena tempenya memang belum mateng, sehingga kemudian belum jadi gitu loh maksud tempenya itu. Akhirnya semua orang udah pulang, beliau ikut pulang dengan lunglai. Nah, di tengah-tengah membenahi tempe-tempenya yang belum matang, tempe mendoan yang diantil Bu, yang dipakai daun itu terus matang-matang. Ada sebagian di plastik yang juga belum matang. Tiba-tiba ada orang yang agak tergopoh-gopoh. Bu, ada tempe yang belum jadi enggak? Orang itu teriak, Bu, ada tempe yang belum jadi enggak? Agak terbengong gitu ya. Ini mimpi apa enggak? Ada katanya. Ibu punya tempe yang belum jadi. Ini belum jadi semua. Belum jadi semua ini. Ya qadarullah ya, belum jadi semua. Saya beli. Dibeli semua, diborong. Kan penasaran. Kenapa beli tempe yang belum jadi ini? Kan ini belum jadi. Ada apa katanya? Kata yang beli itu, anak saya mau ke Inggris. Mau beli oleh-oleh khas Indonesia tempe. Kalau tempe yang sudah jadi sampai sana nanti busuk. Makanya saya sengaja cari tempe yang belum jadi kayak gini ini. Oh iya, ini silakan dibawa semua. Sewenang laku semua dibawa ke Inggris ternyata itu. Itu ceritanya Ustaz Tarmizi Firdaus Allahyarham. Jadi ya makanya jangan berburuk sangka kepada Allah. Kita ini kan enggak tahu endingnya kan. Kita enggak tahu apa endingnya. Udah, sementing kita berusaha aja. Perasaan mau jual tanah nggak laku-laku, tadi mau jual mobil nggak laku-laku, mau jual laku regane nggak cocok sedongo sing enak-enak. Tapi baik sangka terus ya, syaratnya apa? Baik sangka terus sama Allah, baik sangka terus sama Allah. Jangan buruk sangka, baik sangka aja sama Allah. Baik sangka. Jadi saya ulang kata para ulama, andaikan manusia itu tahu rahasia di balik takdir Allah, niscaya manusia itu akan menangis gara-gara telah berburuk sangka kepada Allah. Contoh satu lagi Bu, ini kisah yang cerita ini
Abdurrahman Jami, bukan saya, namanya Abdurrahman Jami yang ceritain. Dalam kisah beliau tentang Nabi Yusuf dan Zalihah. Nah, jadi Abdurrahman Jami ini salah satu penulis yang menulis kisah cinta tentang Nabi Yusuf dan Zalihah atau Zulaikha atau Zalihah. Nah, orang tergantung siapa yang baca ya. Tergantung siapa yang baca. Dalam cerita itu Siti Zalihah ini atau Zulaikha orang bilang itu, Zalihah ini mimpi. Kan ceritanya beliau ini seorang wanita terhormat dan tidak kunjung menikah. Suatu saat beliau mimpi ketemu dengan seorang lelaki yang ganteng orangnya itu, pokoknya ganteng pol. Nabi Yusuf itu kan ganteng ya, gantengnya pol. Senang dia dalam mimpi ketemu sama laki-laki itu. Dan laki-laki itu bilang dalam mimpi itu, aku adalah suamimu, dan aku adalah suamimu, dan aku adalah seorang menteri dari Mesir, aku seorang wazir dari Mesir. Terbangun, tapi belum sempat nyebut nama, hanya dia mengatakan aku adalah suamimu dan aku adalah seorang wazir dari Mesir. Akhirnya Zalihah ini ngomong sama ayahnya, ayah, setelah sekian lama aku menutup diri, sekarang aku lepas diriku ke pasar bebas. Aku lepas diriku ke pasar bebas. Akhirnya diumumkan bahwa ayahanda dari Zalihah mengumumkan putrinya siap dilamar oleh siapa saja, nanti dipilih oleh putrinya ini. Akhirnya pendaftaran kandidat yang lamar itu banyak yang daftar itu. Salah satunya menteri dari Mesir. Zalihah seneng, ini yang menteri dari Mesir saya terima. Yang menteri dari Mesir saya terima. Datang lamarannya itu, Pak menterinya itu datang. Termasuk lamaran karena sudah diterima kan, lamarannya datang terus akad nikah. Begitu kan dulu kan kalau akad nikah kan tidak dipertemukan dulu kan. Nah, saking semangatnya itu nggak delok dhisik, makanya dalam Islam itu kan mbok ya delok dhisik, gak delok dhisik. Habis akad nikah dipertemukan, kecewa Zalihah. Kok tuwek? Menterinya kok tua? Gak sesuai dengan yang di dalam mimpi. Yang di dalam mimpi itu ganteng. Ini kok tuwek? Gak cocok ini. Zalihah kecewa. Ya. Menteri dari Mesir dalam mimpi kelihatan yang ganteng, tiba-tiba tuwek, kata siapa? Zalihah. Allah ilhamkan kepada Zalihah. Kan Zalihah setengah kecewa gitu ya. Tapi Allah hibur karena beliau seorang wanita yang solihah, dihibur. Kata Allah dalam ilhamnya itu, karena bukan nabi ya diilhamkan, kata Abdurrahman Jami ini, wahai Zalihah, sudah terima saja takdir Allah berupa pernikahanmu dengan laki-laki ini. Terima saja. Karena dengan suamimu yang ini, kamu akan ketemu dengan suamimu yang itu. Pun, paham mboten? Karena dengan suamimu yang ini, kamu akan ketemu dengan suamimu yang itu nanti. Kayak main karambol ya. Dan betul kan, gara-gara dinikahi oleh menteri Mesir, Siti Zalihah dibawa ke Mesir, ke ibu kota otomatis. Secara bersamaan Nabi Yusuf dijual sebagai budak di mana? Di Mesir. Saat itu Nabi Yusuf dijual sebagai budak, saingannya itu istrinya raja. Istrinya raja itu naksir berat sama Nabi Yusuf itu. Mau dibeli itu anak muda namanya Yusuf ini. Itu akhirnya dilelang. Yang bisa nyaingi raja itu bukan orang sembarangan pastinya kan. Zalihah ini ngoyok-ngoyok sing lanang. Ayo mas, aku pengen anak muda ini. Akhirnya kalah itu istrinya raja itu, lelang sama Pak Menteri ini. Nah, masuklah Yusuf dalam rumah tangganya Zalihah. Sampai singkat cerita, kalau menurut Abdurrahman Jami, walaupun tidak semua ustadz sepakat ya, tapi versi Abdurrahman Jami, akhirnya Zalihah menikah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Pak, Nabi Yusuf oleh wong tuwek ustadz? Enggak. Ketika di antara mukjizat Nabi Yusuf itu apa? Satu, tampannya itu nulari. Jadi kalau ada orang jelek ketemu sama Nabi Yusuf itu ketularan ganteng gitu loh.
Kalau kita kan ada orang ganteng, terus non sewu nggih, ana wong sing gak patek ganteng, aja ngomong ae gak patek ganteng terus jejer. Niku sing gak patek ganteng malah ketok gak ganteng. Surem. Kalau Nabi Yusuf boten, itu Nabi Yusuf itu kan ganteng, ada orang yang kurang ganteng deket sama Nabi Yusuf itu ketularan gantengnya. Jadi nulari gantengnya Nabi Yusuf itu. Nah, istrinya itu ketularan Nabi Yusuf menjadi muda kembali. Kalau menurut Abdurrahman Jami seperti 17 tahun. Wah, noman yang kayak SMA man. Niki ceritani sinten Nabi Yusuf ceritani. Nah, pun akhirnya nikah. Jadi coba Zaliha awalnya kecewa dengan keputusan Allah. Zaliha awalnya apa? Kecewa dengan keputusan Allah. Tapi Allah beritahukan, wis sing sabar makoni mbek wong lanang iki engko dia akan mempertemukan kamu dengan suamimu yang itu. Nah, ini ya Allah, ini nasihat bagi para laki-laki yang zalim kepada istrinya, naudzubillah min syarri dzalik. Sebagian para ulama itu menasihatkan kepada para istri yang diuji dengan suami yang ya tadi zalim atau apa. Sebagian ulama mengatakan apa? Sabarlah, kata ulama. Bisa jadi suami kamu yang sekarang ini arena kamu berlatih untuk mendapatkan suami yang baru lagi nanti. itu ulama. Tapi jangan ngomong yang bapak-bapak nih Mas. Tapi kalau bapak-bapak supaya berhenti zalimnya enggak apa-apa. Karena bisa jadi suamimu yang sekarang adalah sebab pertemuan kamu dengan suamimu yang sesungguhnya nanti itu. Repot. Tapi betul, itu bukan kata saya. Sebagian ulama ada yang berani begitu loh ngomong gitu. Sebagian ulama itu. Nah, kalau Abdurrahman Jami cuma cerita. Tapi ada ulama yang berani ngomong gitu. Saya pernah baca itu. Jamaah saya yang share itu, jamaah perempuan. Bersabarlah hai kaum wanita dengan kekurangan suamimu, dengan kedzaliman suamimu, karena bisa jadi ini cara Allah menempa kamu untuk lebih pantas mendapatkan suami setelah ini. Perbuat terusan ini. Yes. Ya Allah, ya Allah. Ya, makanya harus baik-baik ya, harus baik-baik. Tapi betul loh, nggak sedikit loh orang itu yang tadinya tinggal di Jogja, gara-gara menikah dengan suaminya yang sedang tugas ke Jakarta atau Bekasi, terus ketemu dengan suami berikutnya itu, ya gara-gara suaminya dibawa tugas ke Jakarta ini. Pertemuannya sababianya suami yang pertama dapat suami yang kedua itu ya ada begitu itu. Allahu Akbar. Wong kabeh dulure ndek Jogja dan Solo kok dhek mencelat dhewe yang Bekasi. Kan ada yang modelnya seperti itu. Allahu Akbar. Yaitu kalau jodoh itu rezeki. Jadi kalau rezeki itu kemanapun kita lari akan terkejar. Ya semoga kita dan pasangan kita dan anak cucu kita tidak hanya berjodoh di dunia, tapi hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Tapi saya mohon maaf ya, saya pas ngomong begini saya sudah ketemu dua orang. Jadi ketika saya berdoa semoga kita dan pasangan kita dan anak-anak kita berkumpul nanti di surga, sudah dua orang yang ngomong sama saya. Berarti nanti saya kumpul lagi sama suami saya yang sekarang itu, Ustaz. Lah iya, saya bilang gitu. Ya, lo lagi. Ya Allah, nak wong wedok ngono iku. Itu sudah dua kali dan itu eksplisit sampaikan ke saya, bukan bahasa isyarat. Nak wong wedok ngono iku. Jadi saya doakan semoga berkumpul kembali bersama suaminya di surga itu. Loh, berarti nanti saya kumpul sama suami yang ini juga. Iya. Loh. Ya, lo lagi katanya. Astagfirullah. Enggak saya membayangkan bagaimana yang model suami seperti itu. Kok sampai masuk surga saja istri nggak mau bareng gitu. Aku mikir iki wong lanang kaya apa? Astagfirullah. Ya, ini ya wallahu alam bi. Tapi tidak apa-apa, saya doakan semoga kita semua bersama pasangan kita dan anak cucu kita tidak hanya di dunia tapi hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Ya, jadi ustadz itu kayak keranjang sampah, Bu. Macam-macam ceritane wong. Napa mau macam-macam ceritane wong. Kemarin itu ada jamaah saya di satu masjid, saya nggak sebut namanya ya. Jadi ada suami istri, bapak ibu
Di medsos terkenal mesra ini beliau ini. Di medsos terkenal mesra. Di medsos terkenal mesra beliau. Mesra. Pokoknya kalau medsos foto mesti berdua itu mesra banget lah. Terus bapak ini kan sudah menduda bapak ini. Muji dua ibu ini, ibu sama suami istri. Wah, ibu bapak ini ya mesra sekali, masya Allah, di hari tuanya mesra sekali. Intim hubungannya dengan suami dengan istri, masya Allah. Batin saya, Pak, sama ndak masalah wong iki, Pak. Kenapa? Karena beliau masalahnya dikonsultasikan ke saya. Jadi ternyata betul Bu, teori yang mengatakan bahwa apa yang tampaknya indah kadang tidak seindah di permukaannya. Jadi apa yang tampaknya indah kadang tidak seindah di permukaannya. Cuman saya kan punya tanggung jawab untuk menjaga dan menutup aib seseorang. Tentu saya tidak akan ceritakan, tapi batin saya kadang perih gitu ya, kasihan gitu. Sesuatu yang kadang saya lihat fotonya bareng orang yang nggak tahu memang betul-betul indah, tapi sebenarnya di balik ini ada neraka sebenarnya, ada sesuatu yang tertahan, ada sesuatu yang menyedihkan dan begitu seterusnya. Dan itu saya tahu karena dikonsultasikan ke saya, itu diantara itu, dan itu tidak satu dua, banyak. Makanya saya tadi bilang Ustadz itu jadi kayak keranjang sampah. Ya, saya cerita begini buat pelajaran buat kita nih. Nah, cerita masalah pribadi terutama keluarga jangan ke sembarang orang, termasuk ke sembarang ustadz. Takutnya mulutnya ember. Itu ustadz sering cerita, tapi kan Anda nggak tahu siapa kan. Dan yang saya ceritakan kan di sini orang Kemang yang saya ceritakan kan. Kalau di Kemang orang sini saya ceritakan nanti. Tapi tetap orang nggak ada yang tahu. Insya Allah ada. Dan itu saya ceritakan punya kepentingan supaya orang ngambil pelajaran. Dan saya bahkan secara pribadi itu kalau untuk yang aib-aib ya, itu bahkan istri saya tidak boleh tahu. Kenapa? Karena itu aib, masalah kehormatan seseorang. Nah, jadi kalau masalah aib seseorang itu saya tutup sedemikian rupa agar tidak terbuka aib itu. Dan cukup saya yang tahu karena memang dia konsultasinya ke saya dalam hal ini. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pernah ada jamaah nanya sama saya, Ustadz, apa doanya supaya orang tidak curhat sama saya? Apa doanya supaya orang nggak curhat sama saya? Itu jamaah saya nanya gitu. Saya jawab, doa itu yang saya cari kok. Saya bilang. Kalau ada doa itu yang saya cari. Allahu Akbar. Lanjut nggih, kata Allah, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan apa itu? Sabar. Nah, sabar ini juga kata para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir dimaknai dengan puasa. Puasa, saum. Berarti kita kalau minta tolong kepada Allah itu dengan di samping dengan sabar juga dengan puasa. Jadi dengan puasa kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai ini banyak orang yang bertanya biasanya, Ustaz, boleh enggak anak saya mau ujian nih Ustaz, saya puasa. Anak saya mau ujian, saya mau puasa. Boleh enggak Ustaz, saya mau puasa nih, anak saya besok mau ujian sidang skripsi, tesis, ngelamar kerja, macam-macam. Boleh enggak Ustaz, saya puasa karena besok anak kerja mau, anak saya mau. Saya jawab, boleh asal satu, puasanya karena Allah, jangan karena nirakati niat puasa karena anak mau ujian, jangan. Puasanya harus karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kakinya kesemutan boleh selonjor, monggo. Nah, kalau kakinya kesemutan boleh selonjor, berdiri lompat-lompat juga boleh, monggo nggih. Kalau sama saya bebas sama saya. Terus saya ulang ya, harus karena Allah. Ya, harus karena Allah. Yang kedua, saat berpuasa itu silakan doakan anak Anda, enggak ada masalah. Kenapa? Karena salah satu doa yang mustajabah adalah doa orang yang sedang berpuasa. Jadi tidak apa-apa, karena kita sedang minta pertolongan kepada Allah melalui sarana namanya apa Bu? Puasa. Paham betul? Nah, jadi bukan niat puasa karena anak ujian, bukan. Puasanya tetap karena Allah. Terus minta sama Allah gitu loh. Ngaten nggih?
Nah, itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Salat ya, kalau di fikih sunnah Said Sabiq itu ada pembahasan tentang salat hajat. Kata Nabi aukamakal, siapa yang punya hajat hendaklah ia berwudu dengan sempurna dan salat 2 rakaat. Saya itu minta kepada Allah. Kapan waktunya? Bebas, selama tidak pada waktu yang diharamkan oleh Allah. Terutama di waktu-waktu yang mustajabah, seperti di sepertiga malam akhir. Namanya kalau habis tidur tahajud. Kalau belum tidur ya bisa hajat itu sendiri atau qiyamul lail. Nah, bisa dalam bentuk witir, tidak apa-apa juga. Nah, jadi itu namanya sholat yang dengan sholat itu kita mohon pertolongan kepada Allah. Di dalam sholat sendiri itu ada waktu-waktu yang mustajabah. Pertama saat kita berdiri ketika baca wa iyyaka nasta'in. Pada saat kita baca wa iyyaka nasta'in, itu dalam hadis qudsi sahih riwayatnya kamakal, Allah mengatakan ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku terserah dia mau minta apa saja. Wali abdi ma sa'ala. Jadi saat baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu jangan minta apa saja, terserah. Dibatin ya, jangan dipotong Fatihahnya, dibatin saja. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan. Jadi kalau bisa dibatin saja. Nah, caranya gimana supaya cepat doanya pas Fatihah itu? Caranya gini. Sebelum sholat itu jenengan dalam hati sudah bilang, pokoknya nanti ya Allah saya mohon padamu tentang ampunan untuk hamba, kedua orang tua hamba, guru-guru hamba, orang tua hamba, mertua hamba, misalnya guru-guru hamba, keluarga hamba gitu. Misalnya ya. Jadi begitu wa iyyaka nasta'in, yang tadi ya Allah. Tinggal gitu aja, yang tadi ya Allah gitu aja. Lah iya, itu kalau yang simple itu, yang tadi ya Allah. Nah, walaupun boleh jenengan pas wa iyyaka nasta'in diam sebentar, munajat sama Allah. Nah, jadi dalam hati aja munajatnya. Itu mustajabah insyaallah. Terus yang kedua, mustajabah juga saat sujud, di semua sujud, tidak hanya sujud terakhir, semua sujud. Karena posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya itu saat sujud. Ya, karena dalam sholat kalau mau dilisankan pakai bahasa Arab, kalau nggak dilisankan dalam hati bebas pakai bahasa apa saja. Kan dalam sholat. Nah, terus nanti saat setelah tahiyat akhir sebelum salam, itu kata Nabi berdoa apa saja yang dia mau silahkan, tidak ada masalah. Nah, itu tempat-tempat yang mustajabah di dalam sholat itu sendiri, di dalam sholat sendiri. Nabi Zakaria itu dikabulkan doanya oleh Allah saat sholat, saat berdiri di mihrabnya. Qa'iman yusalli fil mihrab. Itu Nabi Zakaria. Menunjukkan bahwa ijabah doa itu nggak mesti pas sujud gitu loh. Nggak mesti pas tahiyat akhir. Kadang saat berdiri itu. Makanya kalau para ulama menasihatkan di setiap sholat kamu, pada saat baca Fatihah, pada saat wa iyyaka nasta'in, doakanlah kedua orang tua kamu itu agar diampuni oleh Allah. Doakanlah kedua orang tua kamu itu. Saya itu sejak baca fatwa itu fatwa dari Syekh Utsaimin diantaranya ya rahimallahu rahmatan wasi'atan, itu saya berusaha untuk di dalam setiap rakaat salat itu berdoa untuk kedua orang tua terutama, terus guru-guru termasuk mertua juga dan seluruh keluarga untuk diampuni, dimaafkan dan diberkahi oleh Allah. Itu berusahalah saya selalu punya refleks itu, sehingga karena sudah terbiasa ya, jadi cepat. Atau kalau lambat misalnya, biasanya lah ya Allah gitu. Bu, kalau kesannya saya kayak bercanda ya, biasanya aja ya, seperti biasanya ya Allah. Enggak, itu saya enggak bercanda, saya serius. Di hadis nanti di sini kita akan ketemu, Bu. Di dalam bab tentang doa ya, ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi dan dia berkata, "Ya Rasulullah, banyak sekali doa yang kau ajarkan kepada kami, sampai kami itu enggak hafal ya Rasulullah." Nabi ngajarkan doa apa? Udah gini aja kata Nabi, kamu nanti berdoa sama Allah gini, ya Allah, hamba mohon kepadamu semua kebaikan yang dimohonkan Nabi Muhammad SAW kepadamu ya Allah, dan hamba berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan yang Nabi Muhammad SAW berlindung darinya kepadamu. Itu udah kena semua, doa Nabi kena semua itu. Ya, berarti tidak main-main. Ada saatnya kita seperti itu. Tapi ini kalau kita pas lagi ya mohon maaf ya, lagi lelah misalnya, atau lagi malas mengingat-ingat semua doa, akhirnya ya itulah gitu aja. Pokoknya yang biasanya aja ya Allah misalnya. Itu seperti itu. Tapi kalau jenengan
dalam kondisi di mana normal terus kemudian bisa melafadzkan semua doa, ya tentu akan lebih baik dibaca doa-doa itu semuanya. Ya saya kan manusia biasa ya, kadang ada males-malesnya kan, atau kan ada sibuk-sibuknya itu. Zikir pagi dan sore itu yang pokok-pokok saya baca, yang pokok-pokok a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu sama bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama'i wa sami'al itu kan yang pokok-pokok itu saya baca. Kan banyak yang lain-lain itu kadang itu kan enggak kebaca karena saya harus ngajar atau harus macam-macam. Saya biasanya di ujung maghrib itu bilang sama Allah, ya Allah, saya baca doa seperti biasanya nggih. Saya mohonkan padamu ya Allah gitu. Tapi itu sesekali. Nah, kalau pas lagi begitu, tapi dalam kondisi normal tentu kita baca semuanya. Karena dulu Nabi membacanya. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus wassalah, innallaha sungguhnya Allah ma'as sabirin, bersama orang-orang yang bersabar. Bu, kebersamaan Allah dengan hambanya itu dibagi dua. Jadi saya ulang ya, kebersamaan Allah dengan hambanya itu dibagi dua. Ada kebersamaan yang secara umum. Secara umum itu semua dibersamai oleh Allah, Bu. Kecoa, coro, cacing, jin, iblis, semua dibersamai oleh Allah. Tapi itu kebersamaan secara umum. Kebersamaan secara umum. Yang kita inginkan dari Allah adalah kita dibersamai oleh Allah secara khusus. Itu yang kita inginkan. Saya ulang Bu ya. Yang kita inginkan dari Allah adalah kita dibersamai oleh Allah secara khusus. Maksudnya apa? Kita dibersamai oleh Allah dengan cintanya, dengan rahmatnya, dengan barokahnya, dengan ampunannya, dengan pertolongan darinya, dan begitu seterusnya. Itu yang kita inginkan. Nah, salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu cara supaya kita dibersamai oleh Allah secara khusus adalah dengan menjadi orang yang bersabar. Dengan kata lain, kalau kita bersabar Bu, insya Allah kita akan dibersamai oleh Allah secara khusus. Saya ulang ya, kalau kita mau bersabar, insya Allah kita akan dibersamai oleh Allah secara apa tadi? Khusus. Itu seperti itu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Abu Bakar itu pernah dicelatu sama orang. Abu Bakar diem aja, Nabi senyum. Abu Bakar didolimi oleh orang itu diem saja, nggak balas omongan orang. Nabi senyum. Suatu saat rupanya wis kepenemenan kupingnya Abu Bakar itu panas dibalas. Orang itu dibalas sama Abu Bakar. Begitu dibalas, Nabi cemberut, terus Nabi pergi. Abu Bakar ngejar beliau, ya Rasulullah, tadi saya lihat ketika saya dimaki-maki oleh orang itu, Anda tersenyum kepada saya. Nah, terus begitu saya membalas, kenapa Anda malah pergi? Dan melengos lah kalau bahasa kita. Kata beliau, kamakal, tadi saya ngelihat pas kamu sabar, nggak membalas kezaliman orang yang zalim sama kamu itu, saya melihat malaikat rahmat mengepung kamu. Saya tersenyum, saya senang. Begitu kamu ngamuk, balas keburukan dia itu, kamu memuntahkan kemarahan kamu, malaikatnya pergi. Yang datang setan. Saya tidak mau duduk yang banyak setannya, kata Nabi. Nah, jadi ketika kita bersabar, itu yang datang malaikat. Kita akan dekat dengan pertolongan Allah. Tapi kalau kita tidak sabar, yang datang siapa tadi? Setan. Nah, Bu, dalam kondisi dunia seperti sekarang ini, di mana fitnah akhir zaman udah luar biasa, wis. Mbuh ikut tenanan, mbuh ikut konspirasi, tidak paham aku lah. Mbuh ikut tenanan, mbuh ikut apa? Konspirasi nggak paham saya. Tapi ini memang gonjang-ganjing akhir zaman. Terlepas dari benar atau tidak benar informasi yang berseliweran yang ada, wis saling bantah, saling iya, macam-macam gak karu-karuan lah. Terlepas dari semua itu Bu ya, saya nggak mau ikut-ikut di situ. Saya cuma mau bilang satu hal. Kata kuncinya itu kalau kita sabar, kita akan dekat dengan pertolongan Allah. Ya sabar, berusaha, bergerak, berdoa, berusaha, dan begitu seterusnya. Ya, termasuk pakai masker, cuci tangan, jaga
cara. Napa malih? Pokoknya berusaha berdoa juga. Itu semua kita serahkan pada Allah. Misalnya ini mohon maaf misalnya dibalik semua itu misal ada yang berniat yang jahat misalnya, itu insya Allah jadi urusan Allah yang sehebat apapun makar mereka, dalam hal membalas kemakaran mereka Allah jauh lebih canggih lagi. Nah, inilah fitnah akhir zaman. Terlepas dari saya ulang, apapun yang terjadi pada itu ya, kita kan tahunya yang kasat mata aja lah, yang ilmiah saja lah, yang kita tahunya kan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Bismillah kita berhati-hati, kita berdoa, kita semampu mungkin, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau baca informasi-informasi itu Bu, serem-serem. Serem-serem, daripada aku duduk stres, mending saya serahkan semuanya pada Allah. Sekarang saya jalani yang bisa saya jalani sebaik mungkin, sehati-hati mungkin. Selebihnya kita serahkan semuanya kepada Allah. Soalnya apa? Mesuh sana, mesuh sini, maki sana, maki sini, tuduh sana, tuduh sini, nggak ada selesainya. Mencurigai sana, mencurigai sini, nggak ada selesainya. Mau sampai kapan gitu? Bismillah. Nah, jalani aja, serahkan semuanya pada Allah. Asal kita mau sabar, insya Allah kita semua akan dekat dengan pertolongan Allah dalam hal ini. Itu diantaranya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah Muhammad. Surah Muhammad ayatnya ayat 31. Apa kata Allah? A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguh akan kami uji kalian hingga kami mengetahui orang-orang yang berjuang di antara kalian dan orang-orang yang bersabar. Jadi kalau bahasa sederhananya gini Bu, hidup di dunia ini memang kehidupan yang disebut dengan darul fitan ya, tempat di mana penghuninya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari ujian itulah kemudian kita tahu siapa orang yang bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah dan siapa yang mau bersabar dalam menghadapi cobaan dalam kehidupan ini. Tentu Allah Maha tahu. Istilah supaya Allah tahu itu bahasa halusnya aja. Allah Maha tahu. Sesungguhnya ujian itu dibuat oleh Allah bukan supaya Allah tahu, tapi supaya kita tahu. Nah, ini perlu, karena ada jamaah yang nanya ke saya, Ustadz, kenapa Allah pakai menguji hambanya? Apakah Allah itu nggak tahu hasil akhir hambanya? Saya jawab, Allah tahu. Kenapa Allah menguji hambanya? Ya bukan supaya Allah tahu, tapi supaya hamba itu tahu. Jadi ujian dari Allah untuk hambanya itu bukan supaya Allah tahu, karena Allah Maha tahu, tapi supaya hamba itu tahu. Pantas nggak dia diluluskan oleh Allah? Pantas apa nggak dia diluluskan oleh Allah? Jadi bukan supaya Allah tahu, tapi supaya hamba. Ini adapun kalimatnya supaya kami mengetahui, kan Allah menggunakan kata kami di sini, menunjukkan bahwa sesungguhnya bukan supaya Allah tahu, tapi supaya kita manusia yang terusnya diuji ini itu mengetahui apakah kita pantas diluluskan oleh Allah atau tidak. Sambil contoh gini Bu, ini contoh ya. Saya seorang dosen. Saya punya 5 mahasiswa misalnya. Kok dititenan dari mau, seket lah. 50 mahasiswa misalnya. Kalau mahasiswa cuma 5 ini pasti kelas doktor ini. Pasca sarjana. Nah, ini anggap misalnya 50 mahasiswa saya. Sebenarnya, Bu, kalau saya dosen yang perhatian tentunya ya, nggak usah saya uji. Saya tahu kok mana mahasiswa saya yang pantas saya luluskan dan mana yang tidak. Dari mana saya tahunya? Dari absensi, dari aktif dan tidak aktifnya dalam diskusi, ya kan? Dari tugas yang saya berikan kepada para mahasiswa untuk dikerjakan misalnya. Itu saya bisa mengetahui mana mahasiswa dan mahasiswi yang pantas saya luluskan dan mana tidak tanpa saya uji. Saya bisa itu. Cuman kalau tidak saya uji mereka, nanti mereka protes. Pak dosen, dengan dasar apa Bapak tidak meluluskan saya? Dengan dasar apa Bapak tidak meluluskan saya? Nah, biar mereka itu nggak nanya gitu, saya buat ujian saja. Begitu saya uji, baru ketahuan kan. Nah, ini kan kamu nggak pantas lulus kan? Nah, kamu nggak pantas lulus kan? Ketahuan nilai kamu E, bukan cuman C, D, tapi E. Nih, nilai kamu jelek sekali. Jadi ujian ini dibuat oleh Allah bukan supaya Allah tahu, karena Allah Maha tahu, tapi supaya kita tahu. Nun sewu, monggo jujur pada diri sendiri.
Kita diuji oleh Allah dengan ujian yang sepele. Kok gara-gara itu kita nggak sabar, nggak bisa menahan mulut kita, nggak bisa menahan sikap kita. Apa terus rumangsa pantes dilebokno swarga iku lho. Apa masih merasa pantas masukkan ke surga itu? Paham nggak? Apa masih merasa pantas dimuliakan oleh Allah? Wong diuji dengan ujian segitu aja kok. Sudah nggak sabar kok. Makanya monggo diukur ya dalam diri kita. Kalau kita mampu untuk bersabar, mudah untuk bersyukur, maka ya pantas kalau kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bersyukur aja nggak pernah atau sulit bersyukur, bersabar juga tidak pernah, sering melampiaskan kekesalan dan kemarahannya dan begitu seterusnya, terus kapan mulia nih terus? Nah, bisa dipahami nggak mboten? Nah, makanya saya ulang ya, ujian itu bukan supaya Allah tahu, tapi supaya kita tahu. Nah, guru menguji murid bukan supaya guru tahu, tapi supaya murid itu tahu bahwa dia pantas atau tidak pantas diluluskan. Tapi kalau di kelas saya insya Allah nggak ada ujian ya. Saya itu pernah di Kemang Pratama kan ada kelas kitab juga. Karena ustadz sebelah pakai ada ujian, terus saya mau tiru-tiru. Ini karena ustadz sebelah ada ujian, saya mau ada ujian juga ya. Saya dibisiki sama ibu-ibu, Pak Ustadz, ini kelasnya ibu-ibu. Ini kelasnya ibu-ibu yang dipikir banyak. Tolong Pak Ustadz ya, nggak usah ada ujian. Oh ya Bu, sejak itu nggak ada ujian lagi. Nggak ada. Jadi saya dari sejak awal ngajar di Bekasi sampai detik ini belum pernah ngasih ujian ke murid. Kenapa? Karena audiensnya ibu-ibu, emak-emak. Ya kalau saya kasih ujian nanti malah buyar. Allahu Akbar. Dan saya mohon maaf ya. Sebenarnya Bu, kalau untuk kecuali ibu mau lebih serius ya. Tapi dalam konteks yang standar, kalau orang-orang yang seusia nun saya ibu-ibu, itu kalau saran saya kalau ngaji akidah yang sudah matang saja. Akidah yang bukan yang teoritis tapi yang praktis gitu ya. Fikih juga gitu, bukan sekedar fikih yang teoritis tapi fikih yang praktis. Karena nun saya nggih, di sisa-sisa usia kita yang segini kan kalau kita sibuk mikir teori kapan beramalnya gitu loh. Nah, bukan berarti tidak boleh, silakan. Makanya saya sedikit mengkritisi beberapa kelasnya para ustadz yang mohon maaf ya, yang untuk orang-orang sepuh bahkan masih bermain di teori gitu loh. Jadi yang diajarkan masih teori akidah, teori fikih, teori. Akhirnya matangnya nggak dapat gitu. Padahal mohon maaf kalau sudah seusia jenengan ini kan yang dituntut kan prakteknya sebenarnya kan. Kapan? Karena kan ini kan program husnul khotimah nggih. Nah, prakteknya gitu. Tapi saya ulang, bukan saya menyalahkan, bukan, mengkritisi aja. Lah wis tuwae mbok ya ojo kakean dine teori ngono. Karena yang terpenting dari ilmu akidah itu adalah matangnya bagaimana, terus prakteknya bagaimana. Bagaimana konsep ar-razzaqnya Allah, terus gimana nanti prakteknya. Jangan terus di tafsir ar-razzaqnya Allah itu ada dirinci macam wong mumet ngono. Mending matangnya wis lah. Ya enggak apa-apa sih kalau mau mumet enggak apa-apa. Itu sedikit kritik saya untuk kelas-kelas para ustadz yang audiennya memang sudah tidak muda lagi, kecuali ibu-ibunya memang pengen serius belajar secara teori dan praktek. Ya, itu tidak apa-apa. Karena dalam masalah akidah, fikih, muamalah, hadis itu memang ada teori-teorinya. Cuman kalau kita sibuk di teori, kapan prakteknya gitu maksudnya gitu loh. Nah, itu seperti itu. Ngoten nggih? Kalau untuk seusia-usia jenengan ini ilmu yang praktis sajalah. Akidah praktis, fikih praktis, muamalah praktis gitu. Yang penting segera diamalkan gitu. Ngoten nggih? Nah, wallahu alam bisawab. Kalau saya kasih tugas ujian nanti saya jamin protol semua ini. Habis. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Enggak ada, saya lanjutkan nggih? Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke hadisnya. Hadis yang pertama. Hadisnya wa'an Abi Malik. Diceritakan dari Pak Malik. Namanya Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru satrul iman.
Bersesuci itu adalah sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah memenuhi timbangan. Timbangan nanti di akhirat. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ardh. Dan subhanallah walhamdulillah, subhanallah dan alhamdulillah, ia memenuhi atau keduanya memenuhi atau ia memenuhi apa-apa yang di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti. Wasabru diyaun, dan sabar itu juga cahaya atau sinar. Wal Qur'anu hujjatun, dan Quran itu menjadi hujjah laka yang membelamu, au alaika, atau justru yang menjerumuskan kamu, atau yang mencelakakan kamu. Kullun nasi, setiap manusia, yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya. Hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Yang pertama, bersesuci adalah bagian dari iman. Ya, teorinya sih kalau bisa Bu, batal wudu. Kalau bisa. Termasuk kalau mau tidur, wudu dulu. Kok setelah tidur disentuh oleh suami, jangan, saya mas tak wudu maneh aku mas. Oh, gak turu-turu. Jadi yang penting mau tidur wudu dulu. Bahwa setelah tidur bersama dengan suami disentuh ya enggak apa-apa. Yang penting wudu dulunya itu. Oke? Jadi jangan terus mentang-mentang mari wudu, cekel sing lanang, astagfirullah mas, aku udah wudu mas. Jangan gitu. Wudu itu ibadah sendiri. Disentuh atau menyentuh suami itu ibadah sendiri. Lanjut. At-tuhuru satrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalau ingin timbangan kebaikan kita berat, diantaranya perbanyak baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ente nggak bilang alhamdulillah Bu? Nah, sepenuh hati nggih, alhamdulillah. Saya itu gini Bu, kadang gini, ada saya kan manusia biasa ya. Ada kekhawatiran kadang, entah kekhawatiran tentang anak-anak, tentang keluarga, namanya manusia biasa nggih, atau tentang kesehatan, apa-apa lah. Nah, itu begitu ada kekhawatiran, saya sering bilang ini, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah sampai detik ini paling enggak baik-baik saja. Alhamdulillah. Jadi begitu ada kekhawatiran, pertama saya bilang apa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena paling enggak apa yang saya khawatirkan sampai sekarang kan enggak terjadi kan. Jadi saya bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu kalau kita baca Ali Imran 173 174 itu, ketika orang-orang munafik menakut-nakuti kaum muslimin, mereka bukannya takut tapi malah menyerahkan ketakutannya kepada Allah sambil berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, itu apa yang ditakutkan enggak terjadi. Makanya ketika kita ada kekhawatiran, nyatanya kan apa yang kita khawatirkan kan nggak terjadi ini. Kita bilang apa? Alhamdulillah. Syukur dulu. Baru hasbunallah wa ni'mal wakil. Penuh ketawakalan kepada Allah agar apa yang kita takutkan itu tidak terjadi. Bisa dipahami ya? Nah, alhamdulillah ini loh. Itu memperberat timbangan kebaikan kita nanti di mahsyar nanti, di mizan. Terus wa subhanallah alhamdulillah tamla'ani wa au tamla'u ma baina samawati wal ardh. Penuh langit dan bumi dengan kebaikan kalau kita membaca subhanallah walhamdulillah, atau lengkapnya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu lebih top lagi itu. Itu penuh dengan cahaya kebaikan kalau kita baca itu. Terus kemudian wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya yang adem. Nur itu cahaya yang adem. Kalau hati panas gundah gulana, salat adem. Nur cahaya adem. Nur itu cahaya yang adem. Salat itu cahayanya adem. Kalau hati panas, salat adem insyaallah. Wasadaqatu burhanun, sedekah bukti keimanan. Kalau Anda beriman kepada Allah dengan baik dan benar, buktikan dengan sedekah. Wasabru diya'u, dan sabar itu adalah cahaya juga. Sabar itu cahaya juga, tapi cahaya yang panas. Sabar itu cahaya juga, tapi cahaya yang panas. Kenapa? Karena nahan. Orang sabar itu mulia, bercahaya di hadapan Allah, tapi panas cahayanya. Kenapa? Karena nahan tadi. Sabar. Saya maafkan. Lalu itu mendedek. Tapi mulia itu.
Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu bisa menjadi penolong kita dengan izin Allah dan bisa menjadi pencelaka kita kalau kita salah dalam menggunakan Al-Qur'an. Al-Quran itu kalau kita baca dan kita amalkan jadi penolong kita dengan izin Allah. Tapi kalau kita mendurhakainya, dia akan menjadi hujjah untuk membantah kita dan mencelakakan kita. Nauzubillahi min syarri dzalik. Makanya jangan ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Kullun nasi yaghdu fa ba'iun nafsahu mu'tiqa aw mubiquha. Semua orang berjalan, ada yang mencelakakan dirinya, ada yang menyelamatkan dirinya. Kira-kira kita termasuk yang mana? Semoga kita termasuk yang menyelamatkan diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Baik, ada yang mau tanya? Sebelum saya tutup. Monggo, Bu. Betul. Nah, jadi gini, di dalam sholat itu tidak harus kita bersolawat terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti di dalam sholat itu ada solawat sendiri, yaitu solawat Ibrahimiyah terakhir itu. Solawat itu insya Allah sudah cukup untuk membuka tabir antara kita dengan Allah yang ada di langit itu, tabirnya itu. Yang dengan itu insya Allah doa kita akan tetap terbang ke langit dengan solawat itu. Jadi karena di dalam sholat sudah ada solawat, maka kita tidak harus bersolawat terlebih dahulu. Dan di dalam salat itu tidak harus kita dahulu dengan muqaddimah memuji Allah terlebih dahulu pakai al-asmaul husna, tidak harus. Kenapa? Karena di dalam salat sudah ada pujian-pujian Al-Fatihah, tasbih dan macam-macam. Sehingga ketika berdoa di dalam salat, sependek yang saya ketahui itu to the point, langsung materinya tidak ada masalah. Karena di dalam salat sudah ada pujian, ada al-asmaul husna, ada solawat, semuanya ada semua dalam salat itu, lengkap dalam salat itu. Ngaten nggih Bu nggih? Makanya kalau Anda kunut witir atau kunut subuh, itu kan tidak disunahkan mengusap muka. Kenapa? Karena Anda masih di dalam doa. Jadi selama di dalam salat itu dalam satu paket doa, belum selesai doanya itu. Nah, ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi sebelum tutup? Cukup nggih? Ini zuhur kurang 7 menit. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.